Hai teman-teman, sahabat Betapis, sahabat Beta Lover yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan berternak ikan cupang. Ini adalah wadah-wadah yang sudah saya persiapkan. Saya akan berternak kurang lebih 20 pasang. Jadi saat kita ingin membreeding ataupun berternak, kita harus menyiapkan dulu wadah-wadah atau tempat untuk kita akan melakukan breeding atau berternak ikan cupang. Jadi usahakan wadahnya juga harus sudah siap. Teman-teman, selanjutnya setelah kita menyiapkan wadah, kita harus punya dulu yang namanya ikan. Jika teman-teman punya 5 pasang, medianya juga sama ya. Kalau sudah punya tempat yang cocok, tempat yang bagus untuk breeding, ya itu bisa digunakan. Nah, ini adalah ikan-ikan yang sudah saya siapkan untuk membreeding atau berternak ikan cupang sebanyak 20 pasang. Ya, kalian hanya punya 5 atau 10 pasang, medianya pun harus menunjang, harus ada. Nah, Bang, bagaimana kalau medianya yang lebih luas? Bisa nggak? Ya, bisa aja ya kalau untuk media yang lebih luas. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya menggunakan media apa adanya yang ada di rumah. Saya gunakan yang wadah yang kecil ataupun sedang ataupun yang besar. Dan semua saya gunakan untuk beternak ikan cupang, ya sebanyak 20 pasang. Mudah-mudahan aja berhasil. Selain itu, kita pun harus menyiapkan female-nya ya teman-teman sahabat Betapis. Jadi selain menyiapkan jantan yang akan dibreeding, juga kita harus menyiapkan female-nya. Nah, ini adalah jenis-jenis female yang sudah saya siapkan untuk diternakan. Nah, ini usianya rata-rata sudah 5 bulan. Kemudian perutnya juga sudah gendut-gendut, gemuk, besar ya, karena sudah full telur. Jadi sudah waktunya untuk di breeding atau dikawinkan. Harus segera dikawinkan kalau perutnya sudah besar, yang sudah berisi telur. Nah, kalau misalkan tidak segera dikawinkan atau diternakan, maka bisa jadi betina akan mengeluarkan telurnya sendiri kan. Oke. Berikutnya kita pasang-pasangkan. Jadi ikan cupang yang sudah kita siapkan, jantan dan betina, kita pilih, lalu kita pasang-pasangkan. Satu jantan, satu betina, satu jantan, satu betina, satu jantan, satu betina, kita siapkan. Jadi itu untuk kita memudahkan saat kita akan membreeding atau berternak ke dalam atau memindahkan ke suatu wadah. Ketika sudah dalam wadah, maka kita bisa menyimpan ikan cupang, terutama jantan lalu betinanya ya di wadah botol-botol itu. Nah, ini adalah teman-teman yang sudah saya siapkan. Dan jangan lupa untuk airnya ya teman-teman, airnya juga ini harus air yang sudah diendapkan dulu, jangan air langsung dari keran. Airnya juga harus bersih ya teman-teman, jangan air yang kotor. Setelah airnya sudah diisi dengan air yang bersih, kemudian
ikan-ikannya sudah dimasukkan ke dalam wadah untuk pemijahan, jantannya dulu lalu dipasang betinanya. Nah, betinanya itu tidak boleh langsung. Ya pokoknya seperti itulah ya, beda lagi ceritanya. Jadi saat ingin mengawinkan, saran saya lebih baik untuk betinanya itu harus disekat dulu atau dipisahkan dulu, jangan disatukan sama jantannya. Nah nanti akan ada akibatnya. Kenapa? Kalau kita beternak itu langsung ditumpahkan ke wadahnya. Nah kalau bisa, saran saya mah lebih baik betinanya ini harus dipisahkan dulu ya. Artinya mah dijodohin dulu 1 hari atau 2 hari sampai kita melihat ada buih-buih di permukaan. Nah saat ada buih kan buihnya banyak, nah baru bisa disatukan kedua-duanya. Nah saat ini saat ingin membreeding ya teman-teman, jangan lupa nih teman-teman, kenapa bang kalau di atasnya tuh pakai daun ketapang, kenapa ya, kok nggak pakai plastik? Oke ya, jadi gini teman-teman, kalau kita ingin beternak itu semua petani ini punya caranya masing-masing ya teman-teman. Kalau mau pakai tanaman air di atasnya boleh teman-teman, kalau mau pakai plastik boleh teman-teman, kalau ingin pakai seperti saya ini ya pakai daun ketapang di atasnya boleh ya, bebas aja, asalkan hasilnya juga tidak mengecewakan dan kita juga membuat kita happy juga, seperti itu. Baiklah teman-teman, setelah kita menyiapkan ikan-ikan cupangnya yang akan di breeding, nah jangan lupa setelah ikan cupangnya sudah disiapkan, sebelum kita pergi ya dari tempat pemijahan ini, sebelum kita tinggal, alangkah baiknya kita harus memberinya makan dulu. Jangan dibiarkan dalam kondisi kosong. Kalau kosong itu kasihan ya sama ikan-ikannya, kondisi mereka lagi lapar, sedangkan mereka kita harapkan untuk membuat buih di atasnya. Nah membuat buih itu kita harus membuat dulu si ikan ini nyaman. Kalau lapar, bagaimana kalau ikan cupangnya ini tidak membuat buih karena kondisinya lapar? Ya contoh kita, kalau kita kan dalam kondisi lapar, apakah kita bisa bersemangat untuk beraktivitas dalam kondisi lapar? Ya tentu tidak dong. Nah jadi gini, kalau pejantannya dalam kondisi tidak lapar, dia isi ikan ini akan lebih bersemangat untuk menggedok ya, intinya untuk menyerang betina itu. Yang saat dipisahkan itu, ketika pejantannya merasa nyaman setelah diberi makan seperti ini, nantinya ikan cupang jantan ini akan mengeluarkan buihnya ya di atasnya. Itu tandanya apa bang? Kalau di atasnya itu saat breeding ada buihnya. Nah pertandanya kalau ikan cupang mengeluarkan buih di atas air itu karena ikan cupang jantan itu merasa nyaman, dia aman. Jadi selain jantan juga kita juga kasih ke betinanya juga.